Shalom saudara, selamat datang kembali di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spenial Jeffrey Salyanuaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Di video kali ini saya akan membahas satu topik tentang mencari wajah Tuhan. Seperti apa pembahasannya? Simak terus video ini sampai selesai. Baik saudara, tema yang saya angkat kali ini adalah mencari wajah Tuhan. Ayat referensinya di dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 12 ya. Ya baik saudara, kita akan masuk kepada part yang pertama. Jadi pembahasan ini saya bagi menjadi 4 part ya, atau 4 poin. Poin yang pertama adalah apa definisi mencari wajah Tuhan. Saudara, setelah saya mempelajari kata wajah Tuhan di dalam Alkitab, beberapa ayat yang menuliskan tentang wajah Tuhan, lalu saya melihat di terjemahan lama ya. Jadi ternyata saya menemukan bahwa mencari wajah Tuhan adalah masuk hadiratnya melalui doa, pujian, penyembahan, dan perenungan akan firman Tuhan. Saya kasih contoh teks di dalam terjemahan lama, yaitu Mazmur pasal 24 ayat 6. Kalau terjemahan lamanya ditulis seperti ini, bahwa inilah bangsa orang yang bertanya akan Tuhan, yang mencari hadiratmu, yaitulah Yakub, Selah. Nah, jadi kata mencari hadiratmu dalam terjemahan lama ini, kalau ditulis dalam terjemahan baru itu mencari wajah Tuhan. Sehingga dengan demikian saya dapat menyimpulkan bahwa mencari wajah Tuhan dalam arti rohani adalah mencari hadirat Tuhan, seperti itu. Mungkin saja ada seseorang atau beberapa orang yang punya pengalaman pribadi, pengalaman spiritual, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mungkin melihat pribadi Tuhan, tetapi dari kesaksian-kesaksian yang pernah saya dengar, di situ meskipun mereka melihat pribadi Tuhan, tetapi khusus di wajahnya itu biasanya mereka katakan bercahaya atau bersinar, penuh kemuliaan, sehingga tidak bisa kita lihat dengan mata kita ini ya, seperti begitu. Kalaupun mungkin ada orang yang pernah melihat Tuhan dalam mimpi, Tuhan datang kepada dia lalu berkata dan dia melihat wajah Tuhan, tetapi di situ wajah Tuhan yang diceritakan itu mirip dengan wajah Tuhan yang ada di kalender. Nah, padahal kita tahu bahwa wajah Tuhan yang ada di kalender itu kan perannya bintang iklan ya, yang mengambil peran Tuhan Yesus. Jadi itu bukan wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa mimpi-mimpi tersebut itu hanyalah pekerjaan Roh Kudus untuk meyakinkan orang tertentu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan hadir begitu, atau Tuhan menyertainya begitu. Jadi maka saya tidak terlalu fokus pada pengertian secara harafiah. Mencari wajah Tuhan itu artinya kita melihat wajah Tuhan secara harafiah. Saya tidak membahas soal itu, tapi saya lebih fokus kepada makna rohani, yaitu mencari hadirat Tuhan begitu. Nah, saudara-saudara, itu adalah poin yang pertama, definisi atau makna rohani daripada mencari wajah Tuhan. Karena kita mesti paham ini dulu. Sebab kalau kita tidak paham, nanti orang berpikir bahwa kalau belum pernah melihat muka Tuhan, wajah Tuhan, berarti dia belum berjumpa dengan Tuhan. Ini pemahaman begini bisa menyesatkan diri sendiri ya. Nah, poin yang kedua adalah faktor apa yang mendorong seseorang mencari wajah Tuhan. Jadi saudara-saudara, pembahasan kita kali ini ayat referensinya itu terambil di dalam Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 12. Jadi pada poin kedua, faktor apa yang mendorong seseorang mencari wajah Tuhan? Di sini yang saya temukan adalah faktor kegersangan di dalam diri.
yang ditandai dengan jiwa yang haus dan tubuh yang rindu kepada Allah. Itu saudara bisa temukan di ayat 2 kalau saudara baca. Artinya jiwa yang haus dan tubuh yang rindu akan Tuhan akan mendorong seseorang untuk mencari hadirat-Nya. Begitu. Lalu poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah tujuan apa seseorang mencari hadirat Tuhan atau mencari wajah Tuhan. Nah, di sini saya mencatat yang pertama adalah berjumpa dengannya dan melihat kekuatan dan kemuliaannya. Itu terlihat di ayat 3 kalau saudara baca. Kemudian yang berikut menikmati kasih setianya dan mengakui kebesarannya. Itu di ayat 4 kalau saudara baca ayatnya. Nanti ayat-ayatnya bisa saudara baca ya. Nah, saya hanya jelaskan poin-poinnya saja. Lalu poin yang keempat, apa yang kita dapatkan dalam hadirat Tuhan? Nah, di ini saya mencatat ada 7 hal yang akan kita dapatkan dalam hadirat Tuhan. Nah, ini semua konteksnya adalah tadi ya, konteksnya pembacaan kita di Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Saya tidak ambil dari luar. Jadi yang saya sampaikan ini adalah bersifat kontekstual ya. Nah, kembali ke poin 4, apa yang kita dapatkan dalam hadirat Tuhan? Nah, di sini saya mencatat yang pertama adalah menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Itu saudara bisa lihat di ayat 5 dari pembacaan kita. Kemudian yang berikut, apa yang kita dapatkan dalam hadirat Tuhan? Yang berikut adalah jiwa dikenyangkan. Ini dalam pengertian mendapat ketenangan jiwa. Itu saudara bisa temukan di ayat 6. Lalu yang berikut, selalu ingat kepadanya. Nah, itu di ayat 7. Jadi kita mengingat Tuhan dalam keseharian, dalam segala aktivitas kita. Kita memikirkan Tuhan, memikirkan firman Tuhan. Hal semacam ini kita bisa dapatkan kalau kita punya kebiasaan masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu yang berikut, mendapat pertolongan dan perlindungan. Itu saudara bisa temukan di ayat 8. Yang berikut hal yang kelima yang saudara bisa dapatkan atau apa yang kita dapatkan dalam hadirat Tuhan. Yang kelima adalah hubungan makin erat dengan Tuhan. Ada topangan tangannya. Itu saudara temukan di ayat 9 kalau saudara baca ayat 9 ya. Nah, lalu yang berikut, hal yang keenam, yaitu dihancurkannya orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Itu saudara bisa temukan di ayat 10. Jadi kalau kita senantiasa masuk dalam hadirat Tuhan, apa yang kita dapatkan dalam hadirat Tuhan? Dan hal yang keenam adalah dihancurkannya orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita ini kan tidak tahu siapa yang bermusuh dengan kita. Bisa saja mungkin orang dekat kita, atau mungkin saudara dekat kita, atau tetangga kita, bisa saja ya. Kita kan tidak tahu. Itu musuh-musuh yang dalam bentuk fisik, musuh yang bisa terlihat. Tetapi juga saudara, ada musuh-musuh yang tak terlihat, misalnya mungkin roh-roh jahat dan sebagainya. Atau santet-santet, orang-orang yang menggunakan kuasa kegelapan untuk membahayakan kita, menyerang kita. Bisa saja kita punya banyak musuh seperti itu, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Dan di sini kalau saudara baca di ayat 10 dari pembacaan kita, di sini dikatakan dihancurkannya orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Ya, maksudnya itu hal yang dapat kita memperoleh ketika kita punya kebiasaan masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu yang berikut, hal yang ketujuh dari apa yang kita dapatkan dalam hadirat Tuhan, yaitu bersukacita di dalam Allah. Ya, jadi saudara-saudara, sukacita itu tidak ditentukan oleh situasi ya. Sukacita itu kita hanya dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita punya hubungan relasi dengan Tuhan baik, pasti ada sukacita di dalam diri kita. Meskipun keadaan tidak mengenakan yang kita alami saat ini, tetapi kalau kita senantiasa masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam doa, pujian, penyembahan, perenungan akan firman, saya sangat percaya bahwa kita akan mengalami yang namanya sukacita dari Tuhan.
Nah, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Apa saja boleh hilang dari kita, tetapi sukacita itu jangan sampai hilang. Karena kalau sukacita hilang itu repot saja kita, repot, bahaya sekali. Itu pasti kita akan hancur kalau kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kasih, itu pasti kita repot. Nah, saudara-saudara, tiba pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah habitat kita sebagai anak-anak Allah adalah hidup dalam hadirat-Nya dan menikmati segala berkat kasih karunia yang disediakan Allah bagi kita sekalian. Baik saudara, sekian pembahasan saya. Jika video ini memberkati saudara, silakan dukung channel kami dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.